Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari menjahit home dress oversize yang tampilannya mirip kaftan. Nah, di video sebelumnya ini sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat pola home dressnya. Sekarang kita akan lanjut di prosesi menjahitnya. Baiklah, kita akan mulai. Silakan teman-teman perhatikan. Ini merupakan potongan kain saya. Di bagian tengah muka ini tepat diletakkan di lipatan kain. Jadi kainnya nanti dilipat dua. Kemudian tengah mukanya berhimpit dengan lipatan kain. Lalu untuk besarnya kampuh keliling ini 1 sampai 1,5 cukup karena untuk keperluan daster ya, jadi tidak perlu terlalu besar. Kemudian ini kampuh lengannya juga sama, keliling 1 sampai 1,5. Dan bagian tengah belakang ini juga berhimpit dengan lipatan. Jadi tepat lipatan kain. Dan bagian lengan muka juga sama kampuhnya. Dan bagian tengah muka yang ada kancingnya, kampuhnya 3,5 cm. Baik, kita lanjut ke proses jahitnya. Kita ambil dulu potongan kain pada bagian badan atas depan. Ini pada tengah mukanya kita kasih lapisan vislin lebarnya sekitar 5-6 cm supaya nanti rapi. Kemudian kita lipat, besar lipatannya ini 0,5 cm, kemudian dilipat lagi ini 3 cm. Lalu ini kita jahit untuk melekatkan lapisannya. Dua-duanya ya kita kerjakan. Jahit kecil pada tepi lapisannya. Sebenarnya kalau tidak dijahit juga tidak apa-apa, langsung diobras. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita tumpuk kedua bagian potongan badan depan ini sesuai dengan lebar lipatannya. Ini lebarnya 3 cm ya, jadi kita tumpuk 3 cm karena penambahan tempat kancingnya 1,5 cm. Nah, seperti ini kita tahan dulu dengan sematan, lalu ini kita jahit supaya tidak lepas-lepas. Jahit sedikit. Nah, seperti ini, lalu kita ambil bagian potongan rok pola depannya, kita akan sambungkan pada badan atas ini. Tapi sebelumnya kita akan membuat kerutan dulu pada bagian roknya. Jadi nanti di sini kita kerut seperti ini, baru kita sambung. Nah, baik, mari kita kerjakan kerutannya di sekitaran sepanjang pola roknya. Kita ubah dulu setelan mesin menjadi lompat panjang untuk pengerjaan kerutan manual. Lalu kita jahit di bagian atas pola rok bagian depan. Nah, seperti ini lompatannya besar-besar. Ini nanti yang fungsinya akan kita gunakan untuk membuat kerutan. Supaya hasilnya lebih mudah dibentuk dan ditarik, kita akan membuat 2 lajur jahitan renggang atau lompat panjang seperti ini. Kita beri lagi jahitan di bawah atau di bagian atas sama saja, jaraknya sekitar 0,3 cm. Nah, seperti ini. Untuk mengerutnya, caranya kita akan menarik 2 benang ini. Kita ambil benang atas dan benang bawah seperti ini. Lalu ini secara bersamaan kita tarik hingga kainnya berkerut. Kita rapi-rapikan kerutan hingga imbang di sekitaran pola bagian atasnya. Nah, seperti ini. Bagian ujung sini juga perlu kita tarik supaya tidak lolos benangnya. Jadi 2 sisinya kita tarik secara bersamaan. Ini juga kita tarik. Kita tarik dan kita rapi-rapikan kerutan yang didapat. Nah, seperti ini. Lalu kita paskan apakah jaraknya sudah sesuai dengan
yang akan dipasangi pada pola badan atas. Setelah itu kita pasang roknya, posisinya bagian baik rok menghadap dengan bagian baik pola badan atas. Jadi kita menjahitnya dari dalam seperti ini. Kita rapi-rapikan kerutan sambil menarik ulur benang yang terdapat pada pola roknya. Ini kita semat dengan jarum pentul dulu supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Lalu ini kita jahit dan kita satukan antara pola badan atas dan pola bagian bawah rok. Setelah terjahit menyatu antara pola badan rok dan pola badan atas, kita cek kerutannya apakah ada yang terjepit. Jika tidak ada, langsung kita buang benang-benang yang tadi kita gunakan untuk mengerut roknya. Lalu kita lanjut ke pola bagian belakang, kita ambil potongan pola badan atas, kemudian kita akan sambungkan dengan pola roknya. Sebelum kita sambung dengan pola rok bagian belakang, ini pola roknya perlu kita kerut dulu. Cara ngerut dan proses pengerjaannya sama persis seperti mengerjakan pola depan. Baik, mari kita lakukan, dikerut dulu kemudian disambungkan ke badan atas bagian belakang. Nah, seperti ini penampakannya setelah disambung bagian belakangnya, rok sudah terkerut. Nah, jika perlu disetrika ulang supaya hasilnya rapi. Nah, setelah itu kita akan memasangkan ini pola bagian depan yang sudah disambung dengan roknya. Seperti ini penampakannya. Kemudian ini kita posisikan begini, bagian baik kita satukan dengan bagian baik pola belakang. Jadi kita jahit bagian depan. Kita satukan sambungan lengannya dari sisi satu ke sisi yang lain, lalu dari ketiak sepanjang lengan hingga bawah roknya. Kita rapi-rapikan, kita pertemukan, lalu ini kita ukur 24 cm dari ujung lengan, ini tanda merah, ini berfungsi sebagai lubang lengan. Jadi yang kita jahit lengan ini, kemudian ini 24 cm tidak kita jahit. Ini jadi yang dijahit ini batas tanda merah, ini tidak kita jahit. Lalu jahit juga sisi dari bawah rok hingga sampai ke ujung lengan. Ini juga sampai ujung lengannya. Baik, kita akan mulai jahit dari batas ujung lubang lengan sampai bahu dan sampai batas kerung lehernya dulu. Kita satukan, kemudian sisi bahu sebelahnya juga kita satukan sampai batas tanda merah lubang lengannya. Lalu dari ujung yang menyudut ini kita jahit, kita satukan antara depan dan belakang, terus menyambung hingga ke ketiak, lanjut lagi hingga sampai bawah rok. Jadi terus menyambung. Nah, setelah itu ini kita obras. Bagian yang lain bisa diobras tutup, namun bagian bahu hingga batas ujung lengan sebaiknya kita obras terbuka supaya lebih mudah untuk membuat kelim lubang lengannya. Nah, seperti ini kita obras terbuka. Lalu untuk kelim lengannya tinggal kita lipat begini. Dan kampuh bahu sampai lengannya ini posisinya terbuka. Nah, ini yang terbuka. Ini. Nah, baik, kita lakukan proses pengeliman lubang lengannya. Setelah lubang lengan, lalu dilanjut dengan kelim bawah dasternya. Bisa sekalian kita jahit. Begini cara menjahit kelim lubang lengannya. Dari kampuh bukanya, ujung, lalu kampuh kita bagi dua,
Untuk membentuk lubang lengannya, kita jahit keliling hingga bertemu lagi di batas kampuh buka ujung lengannya. Nah, seperti ini. Nah, bentuk kelimnya begini. Nanti ini bisa disetrika kembali supaya hasil jahitannya rapi. Benang-benangnya juga kita buangin. Nah, ini lubang lengan sudah. Lanjut ke proses kelim bawah dasternya. Kita lipat kelimnya, lalu kita jahit dari ujung hingga bertemu ke ujung lagi, dan kelimnya selesai terjahit semua. Setelah itu, yang terakhir kita lanjut penyelesaian kerung lehernya. Di sini saya memakai bisban. Di sini juga tidak saya jelaskan secara detail ya, karena proses pemasangan bisban pada kerung leher sudah banyak saya jelaskan di video-video saya terdahulu. Silakan dibuka kembali. Baik, demikian proses penjahitan dasternya. Mudah sekali bukan? Dan tampilan dasternya juga unik. Jadi semoga daster ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang baru belajar menjahit. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.